Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Herbal Channel. Pada video kali ini saya tidak mengulas tentang tanaman herbal, akan tetapi saya akan mengulas tentang bagaimana cara membuat rokok kesehatan yang rendah kadar nikotin dan juga rendah kadar tarnya. Saya sudah mencoba dan membuktikan bagaimana jika kita merokok dengan rokok kesehatan yang saya bikin. Caranya memang agak sedikit rumit, tetapi bahan-bahan maupun cara pembuatannya bisa kita lakukan dengan alat-alat yang ada di rumah kita. Oke, semoga apa yang saya review ini bermanfaat bagi para pemirsa, terutama para perokok, agar memiliki tubuh yang sehat dan tetap bisa menikmati rokok. Seperti apa dan bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Langsung kita siapkan apel hijau yang pertama itu ya guys. Itu nanti yang kita pakai 3 biji aja, dan jangan lupa sediakan juga tembakau Python ya, jangan merek lain, Python kurang lebih 5 on. Yang kedua yaitu madu rasa 2 saset. Dan kemudian ini ada air gula kurang lebih 100 ml yang sudah saya campur dengan probiotik. Kurang lebih probiotiknya itu 50 ml kita campur. Probiotik mudah kita dapatkan di Shopee, itu harganya kurang lebih 36.000. Itu 100 ml. 100 ml kalau setengah kilo kita pakai 50 liter, jadi untuk kita bagi 2. Nah, ini probiotik kalau saya belinya per 1 botol aqua besar, itu di tempat saya itu harganya 150.000, tapi nanti yang kita pakai cuma 50 ml aja, campurkan air gula. Nah, probiotik ini adalah mikroba. Nah, nanti kita campur dengan air gula itu supaya nanti mikroba yang terkandung dalam probiotik itu nanti bisa hidup lebih sehat, sehingga nanti kalau kita semprotkan ke tembakau itu akan sudah siap netralkan racun-racun yang ada di dalam tembakau. Nah, ini air gula sudah kita siapkan, yang sudah dicampur ke probiotik 10-15 menit supaya mikroba yang ada di dalamnya tumbuh. Kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, kemudian ambil penyemprot. Ya, air gula kita saring biar tidak ada endapan yang ada di dalamnya, jadi nanti kalau pas kita semprotkan tidak mengganggu, jadi semprotan tidak tersumbat oleh kotoran, jadi tidak macet. Langsung saja kita masukkan guys.
Selanjutnya kita semprot secara kita semprot secara merata. Setelah kita semprot dengan campuran air gula dan probiotik secara merata, kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik. Untuk selanjutnya kita fermentasi, kurang lebih membutuhkan waktu 3 hari. Kita tutup rapat. Nah, setelah kita tutup rapat, kita fermentasi dulu kurang lebih 2-3 hari. Setelah fermentasi tembakau kita lakukan selama 3 hari, proses selanjutnya adalah kita semprot tembakau dengan air apel hijau ditambah dengan madu. Apel hijau itu tujuannya memberikan rasa aroma yang menyegarkan ketika rokok yang sudah jadi kita rokok. Kalau madu itu agar tidak rasanya lebih halus, jadi kalau dirokok rasanya enak, enteng, tidak gatal di tenggorokan, tidak membuat dada dan paru-paru kita sesek. Nah, selanjutnya apel yang sudah kita parut kita kasih air sedikit, dan kemudian kita peres, kita ambil airnya. Nah, seperti ini guys. Setelah itu baru kita masukkan madu. Madu kita masukkan, kita aduk sampai merata, baru kemudian kita masukkan ke dalam alat penyemprot.
yang sudah siap, baru kemudian kita ambil tembakau yang sudah kita fermentasi selama kurang lebih 2-3 hari. Kita taruh di dalam tempat, kemudian kita tatas sedemikian rupa sehingga nanti kalau disemprot itu airnya akan merata. Kita ambil. Kalau aromanya tembakau nanti menjadi harum, artinya fermentasi itu berhasil dan tidak bocor. Jadi kalau aromanya itu apek, berarti fermentasinya itu tidak berhasil. Ini aromanya seger. Nah, kita tata dulu. Kita atur secara merata. Baru kita semprot dengan air apel dan madu. Nanti proses penyemprotannya nanti 2 kali. Yang pertama itu dengan probiotik dan air gula, yang kedua dengan apel dan juga madu. Nanti setelah kita semprot, tidak perlu kita fermentasi lagi, kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit supaya semprotannya merasuk ke dalam tembakau. Setelah itu baru kita keringkan lagi. Jadi kalau kita sudah semprot, kita simpan di tempat terbuka aja supaya tidak apek. Tata lagi rapi, rata, kita semprot lagi. Nanti kalau sudah kita selesai proses penyemprotan,
didiamkan beberapa menit, kemudian kita keringkan. Tembakau siap untuk dibikin rokok. Ini kita ambil satu nampan lagi. Jadi untuk mengeringkan tidak langsung semuanya langsung kita keringkan, karena nanti kalau semua langsung dikeringkan lama, prosesnya terlalu lama. Jadi kita keringkan sedikit demi sedikit supaya lebih cepat kering. Kalau saya biasanya menggunakan lampu untuk mengeringkan. Jangan mengeringkan di bawah sinar matahari karena nanti akan rusak. Semuanya akan netral lagi, jadi tidak ada manfaatnya nanti, kalau hilang khasiatnya kalau kita keringkan di bawah sinar matahari langsung. Baiknya kita di bawah lampu, atau bisa juga kita LED saja di dalam rumah supaya terhindar dari sinar matahari. Ini untuk mempersingkat waktu, langsung saya keringkan pakai lampu. Nah, tingkat kekeringan tergantung selera guys ya, tergantung selera. Kalau kita mau kering atau agak basah-basah sedikit, tergantung selera kita. Tapi kalau saya lebih suka yang sangat kering sekali ya, tidak berat untuk dihisapnya. Kita tunggu sampai kering. Selanjutnya kita persiapkan alat untuk membuat rokok kesehatan. Kita pakai filter dari Gabus, kita beli itu 3.000, ada yang 6.000. Kemudian ada lem, kertas rokok, saya bikin mil ya, supaya lebih mirip. Jadi perbandingannya separuh. Kalau kita bikin besar nanti kurang lebih itu setengah kilo, itu saya bisa pakai untuk 14 hari. Tapi kalau kita bikin mil nanti bisa sampai 25 hari untuk setengah kilo itu. Alat-alat ini bisa kita dapatkan di semua toko-toko yang menjual tembakau. Kita linting, kita tata tembakaunya rapi.
kertasnya kita siapkan, kita kasih lem. Seperti ini hasilnya guys, sangat mudah. Anda akan lebih hemat. Bayangkan saja kalau kita beli rokok jadi itu satu bungkus itu misalnya 15.000 kali 30 hari itu sudah 450.000. Tapi kalau kita bikin sendiri dengan biaya 75.000 kita bisa bikin rokok sampai berapa ratus linting, itu bisa untuk 25 hari kalau kita bikin rokoknya rokok mil. Jadi kita juga menghemat dan kita juga akan mendapatkan efek sehat dari rokok yang kita bikin. Rasanya seger, tidak nyelekit di tenggorokan, di mulut rasanya seger, dan efek probiotik dan air tembakau itu juga memberikan efek yang sehat bagi tubuh kita. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian, terutama bagi para perokok. Salam sehat, hidup sehat tanpa obat. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dengan limpahan rahmat-Nya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, hidup sehat. Akhirnya dari video ini, semoga kita selalu selamat menikmati, selamat berrokok-rokok ria sampai puas.